Halo sahabat online di hari sini semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua sahabat online yang sedang ada di ruang dengar. Senang sekali Cindy bisa hadir lagi di ruang dengar sahabat online semua. Tentunya untuk menemani sahabat online semua beristirahat maupun beraktivitas dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul 86 Cinta Part 10. Jadi, silakan beristirahat atau beraktivitas dan selamat mendengarkan. Part 10, Cemburu Tapi Cinta. Dava, point of view. Saat ini aku sedang memacu mobilku menuju Surabaya. Jalanan tampak lengang di malam hari. Sesaat ku tepikan mobil ini di pinggiran jalan karena badan ini sangat lelah. Ya, tadi siang aku berhasil menemui adik kesayanganku di sebuah puskesmas di wilayah 5. Kali ini, aku tak mampu membawanya pulang, karena aku terlalu sayang padanya. Aku tidak bisa memaksa Reva untuk mengikuti keinginan papa, atau adikku bisa berbuat lebih nekat dari melarikan diri. Adik kesayanganku, adikku yang malang, sepanjang hidupnya selalu dibatasi oleh peraturan papa. Reva begitu menderita. Entah bagaimana Reva bisa melupakan Ray. Mungkin karena saat itu dia masih terlalu kecil. Semenjak pertemuan selama sebulan itu, dan semenjak kepergian Ray dan keluarganya. Semenjak saat itu pula, papa tidak pernah membicarakan keluarga Ray dan keberadaannya. Maafkan aku, Ray. Maafkan aku lebih memilih adikku. Maafkan aku tidak bisa memaksa Reva untuk menikah denganmu. Gumamku. Air mata penyesalan, air mata bersalah selalu menghantuiku selama hampir 9 tahun ini. Maafkan kakak, Dek. Maafkan kakak yang membuatmu terpisah dengan Ray, hingga semua ini harus terjadi padamu. Jika saja bukan karena aku, mungkin Ray dan Reva akan dengan senang hati menjalani perjodohan ini. Fatur, point of view. Sejak siang hingga malam, aku masih saja bersantai sambil melamun di pos penjagaan polsek. Di sini aku hanya ditemani Rinto dan 2 anggota baru polsek dan sebuah TV layar cembung yang remote-nya ngadat. Sampai selarut ini aku masih saja memandangi pantai. Rintik hujan menghiasi pantai yang disinari oleh beberapa LPGU yang terpasang di tepian jalan. Rin, angkat tuh teleponnya. Pintaku pada Rinto yang masih belum oplos dengan anggota yang lainnya. Oh, iya Dan, siap, ucap Rinto. Kadang aku tak habis pikir dengan Rinto. Kalau ngomong gak ada santai-santainya sama sekali. Badannya selalu ditegakkan gitu. Bayangkan, berapa kali dia harus ke dukun pijat. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan apa yang kupikirkan. Halo? Ya? Iya? Oh, oke. Iya, baik. Saya laporkan dulu ya. Terima kasih informasinya. Kami akan ke sana. Begitulah ujar Rinto menanggapi seseorang yang ada di telepon. Ada apa, Rin? Tanyaku sekenanya. Itu Dan, badan jalan di lereng gunung longsor.
Banyak mobil terisolasi. Untung motor masih bisa melewati jalan setapak yang memutar. Saya laporan dulu dan permisi. Ucap Rinto, kemudian berlalu untuk melapor. Aku penasaran dengan keadaan di TKP. Aku pun ikut berberes, menyiapkan mantel hijau yang biasa aku gunakan saat patroli di kala hujan. Aku bersyukur memberhentikan motor H2 aku sementara waktu dan memulai menggunakan motor ini. Pasalnya, saat hujan memang sangat mustahil memakai motor Ninja H2 itu. Apalagi di jalan ekstrim pegunungan dan kondisi cuaca yang sering hujan. Kupacu motor ini dengan kecepatan sedang di belakang mobil patroli polsek. Sesampainya di TKP, memang benar, hampir seluruh badan jalan sudah longsor. Sedangkan sisanya terkena longsoran dari tebing. Dalam keadaan darurat, aku turut membantu memasangkan polis lain. Beruntung, dalam tragedi ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja di seberang sana, banyak kendaraan roda 4 yang terisolasi. Ku ambil kamera yang sedari tadi memenuhi tas ransel. Tadinya aku berniat mengambil gambar Reva yang tersenyum menerima cintaku. Namun semuanya sirna. Kini kamera ini kupakai untuk mengambil gambar longsoran tanah dan bebatuan. Longsoran, bebatuan, dan tanah kini longsor dan terjatuh, sama seperti hatiku yang sudah berada di dasar yang kelam. Kualihkan kamera dan membidik kekacauan lalu lintas akibat longsoran ini. Ya, lagi-lagi sama seperti hatiku yang sedang kacau dan berantakan. Entah kenapa bencana longsor ini seperti menyindir kondisiku. Mungkin bencana alam ini bisa menggambarkan bagaimana rasa kekecewaanku pada Reva. Hatiku telah patah dan hancur. Siapa mereka? Siapa laki-laki itu? Kenapa banyak sekali laki-laki di sekelilingmu, Reva? Andai saja kau pilih aku, akan kulupakan semua rasa kecewaku ini. Dan aku mau bersamamu. Suara klakson memekakkan telinga. Sebuah mobil membuatku geram. Bagaimana tidak? Di tikungan jalan sana, sudah kupasang portal bambu dengan polis lainnya. Lalu kenapa bisa nekat menerobos sampai area sini sih? Mungkin supirnya pingin banget SIM-nya ditarik. Seketika aku berbalik dan mendapati sinar lampu begitu menyilaukan. Reva, point of view. Sudah kuketuk pintu ini sebanyak 2 kali, tapi masih saja belum ada jawaban. Semoga saja Pak Fatur ada di rumah ya. Sesekali sebuah senyuman terukir di bibirku. Aku mendengar suara derap langkah. Sedikit kurapikan kemeja serta rambutku agar rapi saat Pak Fatur membuka pintu nanti. Pintu terbuka. Bau Pak Fatur, bau maskulin ini. Mataku terpejam menghirup bau yang sudah kukenali semenjak pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini. Siapa sangka, sekarang aku begitu menyukai bau ini. Rasanya ingin kupeluk dan kuhirup aroma baunya puas-puas. Dik Rev? Aku masih terpejam. Senyumku masih mengembang. Dan ku dengar suara Pak Fatur memanggilku, Dek. Aku gak suka. Memangnya aku ini adik-adikannya. Aku tidak mau jadi adiknya. Panggil aku sayang, panggil aku cinta, panggil aku Hani, atau cukup Reva saja seperti biasa.
Asalkan jangan, Dek. Sungguh aku tak rela jika harus menjadi adikmu, Pak Fat. Dek Ref, Aku membuka mata karena bahuku terus terguncang. Seketika kedua mataku terbuka. Senyumku seperti luntur begitu saja. Di mana seorang laki-laki berdiri di hadapanku. Dia Mas Bayu. Dan dia bukan Pak Fatur. Iya Mas. Maaf Mas. Apa Pak Fatur ada di rumah? Tanyaku terbata karena sedikit malu. Sementara Mas Bayu berkerut. ada apa Dek Ref? Kok cari Bang Fatur? Bang Faturnya belum pulang, Dek. Oh, Pak Faturnya belum pulang ya? Ini Mas, tadinya cuma mau minta tolong ngantar ke Pustu Wilayah 3 naik motor. Soalnya aku tidak berani naik sendiri Mas. Ya sudahlah, kalau Pak Fatur belum pulang, Reva berangkat sendiri. Terima kasih ya Mas. Aku berpamitan sopan dan mulai berbalik hendak jalan. Seketika tanganku dicekal. Tunggu, Dek. Kamu kan bisa mengandalkanku. Tolong jangan menolakku. Ujar Mas Bayu tiba-tiba. Tatapannya saat ini benar-benar tidak bisa kuartikan. Astaga, itu tadi permintaan, memberitahu atau perintah ya? Maksudnya apa Mas? Reva tidak paham. Maksudnya, aku saja yang ngantar. Soalnya kan masih gerimis. Jadi, naik mobil saja ya. Ujarnya dengan senyuman. Aku hanya bisa mengangguk. Mas Bayu tampak masuk untuk mengambil kunci mobil. Mobil juk berwarna merah itu melaju menembus rintik hujan. Di kanan dan kiri mobil tampak gelap karena di area sini masih belum dipasang LPGU. Mas Bayu seperti biasanya selalu memandangku dengan senyuman. Entah apa artinya senyuman itu. Dek Ref, Iya Mas. Kulihat Mas Bayu masih fokus mengemudi. Mas mau ngomong serius, Dek. Tiba-tiba mobil menepi. Lalu Mas Bayu menangkup tanganku yang sedari tadi ada di atas tas partes. Mas, apa sih? Reva jadi takut. Ucapku sekenanya. Maaf kalau membuatmu takut. Tapi Mas cuma mau bilang, Mas ingin kita lebih dekat. Karena Mas sayang sama kamu, Dek. Mas cinta sama kamu. Mas gak memaksakan Dek Reva untuk jawab ungkapan Mas ini sekarang. Tapi Mas mohon beri kesempatan pada Mas ya, biar kita bisa lebih dekat lagi. Ujar Mas Bayu tiba-tiba yang seketika membuatku tertegun. Tapi Reva belum. Kata-kataku terjeda. Kenapa sih orang-orang suka sekali memotong kata-kataku? Please Dek, jangan bilang tapi atau kata-kata sanggahan lain, ya? Pintanya dengan puppy eyes. Ya ampun, aku benar-benar gak tega. Ini aku hanya mampu mengangguk. Dan langsung disambut sebuah pelukan dari Dokter Bayu. Mas, apa masih lama pelukannya? Nanti pasienku keburu melahirkan sendiri, ujarku mendadak. Karena Mas Bayu masih saja memelukku. Seketika pelukannya merenggang, dan tanpa kusangka, sebuah kecupan mendarat di keningku. Terasa basah, hangat, dan cukup lama. Tak kenapa mataku terpejam. Aku menghirup aroma parfum yang digunakan Mas Bayu. Sama persis dengan parfum yang digunakan Pak Fatur. Maaf sayang, aku lupa kita sedang buru-buru. Hehehe. Ujar Mas Bayu dengan senyumannya. Aku hanya melihatnya nanar. Sungguh, aku tidak nyaman. Mas, parfum Mas ganti ya? Tanyaku langsung, dan matanya berbinar melihatku sekilas, lalu kembali melihat jalan. Kamu kok tahu sayang?
Kamu suka? Aku hanya mengangguk. Sementara Mas Bayu pun tersenyum sumringah. Tentu aku suka, karena itu bau parfum Pak Fatur. Mas, jangan panggil aku begitu ya. Tidak enak didengarnya, ucapku lirih. Please, Reva, ya. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa jika melihat ekspresi Mas Bayu seperti itu. Sementara itu, mobil Mas Bayu kembali melaju melewati perkebunan duren dan salak. Sekarang, mobil ini menaiki tanjakan ekstrim yang pernah kulewati beberapa minggu lalu. Aku melihat ke sisi kaca. Ketika itu, Pak Fatur memberikanku tumpangan. Tak terasa, senyuman terukir di wajahku. Aku sungguh merindukannya. Kenapa Pak Fatur tidak menghubungiku? Ayah, jangan bodoh Reva. Bahkan aku tidak punya kontaknya. Kini aku kembali lesu. Mataku membulat melihat portal bambu di simpang jalan. Tenang dulu sayang. Mas buka portalnya. Kita coba masuk dulu ya. Ucap Mas Bayu yakin ketika melihatku panik melihat portal-portal itu. Ia berlari keluar menembus hujan untuk membuka portal. Mas Bayu kembali ke dalam mobil dan langsung memacu mobil ini melewati portal yang sudah ia buka. Baru saja mobil berjalan, dari kejauhan terlihat seseorang berdiri di tengah jalan utama. Aku berdoa agar kami tidak menjadi korban perampokan. Sayang, tenang. Tenang sayang. Mas keluar dulu ya. Sepertinya Mas Bayu selalu menangkap kepanikanku. Jangan Matt, nanti dirampok. Mas Bayu tersenyum girang mendengar nada khawatirku itu. Suara klakson mobil ini memekakkan telinga. Mobil mulai mendekati orang tersebut. Ternyata di sini ramai sekali. Banyak polisi dan warga. Dan betapa leganya aku. Ternyata orang tersebut bukanlah perampok, melainkan polisi. Bisa dilihat dari mantel hijau yang bertuliskan polisi. Aku dan Mas Bayu turun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di depan. Kami bertanya pada polisi bermantel hijau itu. Kupincingkan mataku untuk melihat lebih jelas. Kalian kenapa bisa sampai di sini? Itu suara Pak Fatur. Seketika aku tersenyum mendapati Pak Fatur ada di sini. Tapi sungguh menyakitkan melihat Pak Fatur melihatku dengan wajah dinginnya. Kamu di sini juga, Bang? Tanya Mas Bayu tidak percaya. Begini Pak, saya harus ke Pustu Wilayah 3. Di sana ada ibu-ibu yang akan melahirkan. Saya harus segera ke sana, Pak. Bisakah kami lewat? Tanyaku ragu di akhir penjelasan. Maaf, tapi kalian tidak bisa lewat. Badan jalan longsor, sehingga jalanan terputus. Sedangkan badan jalan yang tersisa juga terkena longsoran dari tebing. Kalau kalian mau, kalian harus lewat jalan memutar. Tapi sayangnya, mobil tidak bisa lewat karena hanya berupa jalan setapak. Jelas Pak Fatur, panjang dan lebar. Sedangkan aku dan Mas Bayu masih terbengong-bengong. Apa di sini ada ojek, Pak? Saya benar-benar harus sampai ke sana tepat waktu. Aku mulai kalut. Oke, kalau begitu saya antar saja. Jawab Pak Fatur. Dan berlalu menuju motornya. Kulihat Mas Bayu mengerenyit. Dan kini Pak Fatur sudah dengan motornya. Ayo sini naik. Seru Pak Fatur. Aku berpamitan pada Mas Bayu. Mas Bayu, saya diantarkan Pak Fatur saja ya. Terima kasih ya bantuannya, Mas. Iya sayang, hati-hati di jalan ya. Kalau sampai, hubungi aku. Sahut Mas Bayu dengan senyumannya.
Seketika keningku lagi-lagi dikecup lama. Aku sungguh tidak nyaman. Tanpa kusadari, seseorang menjauhkan kepala Mas Bayu dan memakaikanku helm. Dan orang itu adalah Pak Fatur. Masih dengan raut muka yang dingin, dia membawaku mendekati motornya. Sudah tidak ada waktu. Ayo berangkat. Cepat pakai helm ini. Ujarnya dingin, sembari melepas mantel hijaunya dan memakaikan di pundakku. Tapi Pak Fatur, ucapku terpotong lagi. Sudah. Mau cepat sampai ndak? Cepat naik. Akhirnya aku mengikuti perintah Pak Fatur. Kedua tanganku dibimbing ke bagian perutnya yang rata, sehingga aku memeluknya dari belakang. Kini kurasakan tubuhnya menegang sama sepertiku. Sementara itu, motornya mulai melaju cukup kencang, melintasi jalanan setapak yang menanjak dan kadang berkelok-kelok. Gerimis cukup membuat baju dan kepala Pak Fatur basah, karena saat ini dia memboncengku tanpa mengenakan helm dan mantel. Aku merasa sangat bersalah. Mungkin sekarang dia sedang merasa kedinginan. Kini semakin kueratkan tanganku di pinggangnya. Motor yang kami kendarai pun semakin dipacu kencang ketika melintasi jalan utama lagi. Pustu mulai tampak di ujung jalan dan motor Pak Fatur pun langsung memasuki halaman pustu. Pak, mari masuk. Saya mau periksa pasien dulu ya. Ucapku sambil melepas helm dan mantel, lalu meletakkannya di kursi kayu. Aku memasuki pustu dan diikuti Pak Fatur di belakangku. Sekilas, aku melihatnya masih dengan tatapan yang dingin. Kupersilakan Pak Fatur untuk beristirahat di kamar periksa. Sedangkan aku memasuki kamar bersalin. Ternyata sudah ada seorang kader posyandu dengan pasien dan seorang laki-laki yang kuyakini adalah suaminya. Selamat malam, Pak, Bu. Sapaku kepada mereka. Tampak ibu hamil itu sedang menahan sakitnya saat terjadi his, sudah terbaring di meja ginekologi. Ibu, saya bidan Reva dari puskesmas setempat. Nanti saya yang akan membantu persalinan ibu ya. Mohon kerjasamanya ya Bu, Pak. Aku memperkenalkan diri. Sekarang ibu saya periksa dalam dulu ya, biar tahu sudah buka berapa. Ujarku kemudian. Dan ibu itu mengangguk, tanda mengerti. Ini dengan ibu siapa ya? Tanyaku kembali. Saya Meisha, jawab ibu tersebut susah payah. Aku mengangguk paham. Kemudian aku bersalaman dengan kader posyandu yang sebelumnya kami sudah berkenalan. Namanya Mbak Murni. Dan kemudian bersalaman dengan suami pasien. Kini aku mulai mendekati ibu hamil tersebut. Kuposisikan ibu terlentang dan kaki dalam posisi litotomi. Kuletakkan piala ginjal tepat di tengah-tengah jalan lahir. Kuambil handscoon DTT dari tas peralatan medis yang kubawa tadi dan segera kupakai. Lalu kuambil 5 buah kapas DTT dan mulai mengusapkannya pada bagian-bagian vagina. Kemudian mulai kumasukkan jari telunjuk dan jari tengahku. Kedua jariku sedang mencari informasi di dalam sana. Setelah selesai pemeriksaan dalam dan pemeriksaan lainnya, kubereskan peralatan yang tadi kukenakan. Lalu karena Ibu Meisha sudah tidak kuat jalan-jalan, aku meminta Ibu Meisha untuk berbaring miring ke kiri dengan kaki seperti memeluk guling, agar kepala bayi cepat turun. Bu Bidan, bagaimana kondisi istri saya, Bu? Tanya suami Bu Meisha. Sampai saat ini kondisinya baik, Pak.
Sekarang sudah pembukaan 5. Jawabku tenang. Terus, kapan anak saya lahir, Bu Bidan? Kita tunggu ya, Pak. Sekarang saya boleh pinjam buku KIA-nya Bu Mesya? Tanyaku pada suami Bu Mesya. Beliau mengangguk lalu mencari-cari buku itu. Ini Bu Bidan, ini bukunya. Suami Bu Mesya memberikan buku KIA. Bapak tunggui istrinya ya. Saya dan Mbak Murni ada di kamar sebelah. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak panggil Mbak Murni atau saya saja ya. Paparku pada suami Bu Mesya. Setelah kudapatkan buku KIA tersebut, aku dan Mbak Murni keluar dari ruang bersalin. Mbak, nanti temani saya tolong persalinan ya, tanyaku pada Mbak Murni. Siap, Mbak. Terus saya harus apa, Mbak, sekarang? Aku berpikir sejenak. Gas LPG-nya masih kan, Mbak? Tanyaku yang dijawab anggukan oleh Mbak Murni. Ya sudah, Mbak. Kalau gitu, Mbak tidur dulu saja. Soalnya nanti kita bakal begadang, ujarku ceria. Siap, Mbak, sahut Mbak Murni. Kemudian Mbak Murni memasuki salah satu kamar di sebelah kamar bersalin. Aku menuju ruang tamu, hanya melihat motor Pak Fatur yang sudah dimasukkan di dalam ruangan, sedangkan helm dan mantelnya diletakkan di atas motor. Aku mencarinya di halaman, tapi Pak Fatur tidak ada. Lantas kututup pintu depan karena udara mulai dingin. Kulanjutkan mencari Pak Fatur di kamar mandi, di dapur, dan di kamar-kamar, tetap tidak kutemukan. Akhirnya kuputuskan untuk melakukan pendataan identitas pasien dan mulai membuat partograf. Aku berjalan menuju kamar periksa yang mulai gelap. Tunggu, suara dengkuran siapa itu? Langsung saja kunyalakan lampu kamar periksa ini. Betapa leganya perasaanku. Ternyata Pak Fatur tertidur di tempat periksa. Oh ya ampun, aku lupa. Tadi kan aku menyuruhnya istirahat di sini. Kupandangi caranya tidur dengan tangan yang dilipat di dada bidangnya. Kuambil selimut dari almari dan kukenakan di tubuh Pak Fatur. Kuusap sedikit keningnya yang nampak berkerut. Lantas aku mulai melakukan pendataan pasien. Jam sudah menunjukkan pukul 21.30 waktu setempat. Aku masih belum bisa terlelap. Kulangkahkan kakiku menuju dapur dengan membawa beberapa parte set milik Pustu Wilayah 3. Rencananya, aku akan memprosesnya agar dalam keadaan DTT. Kini aku menyalakan kompor dengan manci besar berisi air dan alat partes. Aku duduk di lantai sambil menunggu alat yang kuproses selesai. Kutengadahkan kepalaku lalu kupejamkan mata sejenak untuk beristirahat. Cukup lama aku memejamkan mata hingga kurasa ada hembusan nafas yang berat dan memburu menerpa wajahku. Kurasakan sangat nyata, bahkan bau wangi yang sangat kurindu mulai tercium oleh hidung. Perlahan ku buka mata. Aku langsung terbelalak. Jarak kami semakin dekat. Ya Allah, begitu indah ciptaanmu. Oke sahabat online Diari Cindy, begitulah akhir cerita dari 86 Cinta part 10. Semakin penasaran ndak nih kira-kira untuk kelanjutan Fatur dan Reva mau dibawa kemana sih hubungan mereka? Karena itu, Cindy gak bosan-bosan untuk terus mengingatkan sahabat online yang sudah lama berada di ruang dengar Diari Cindy ataupun yang baru tahu channel Diari Cindy ini untuk tetap like, comment, serta subscribe channel ini
agar Cindy bisa terus melanjutkan ceritanya. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa di Diari Cindy karena akan selalu ada cerita dalam Diari Cindy. Dadah!